binti Muhammad, putri dari Nabi Muhammad SAW dan Siti Khadijah. Ia senang membantu sang ibu hingga ia tahu arti kesabaran, keteguhan, bahkan kemandirian. Wahai adik-adikku, kemarilah. Aku membawakan roti kesukaan kalian. Wah, ini punya aku. Ini punya aku. Ya sudah deh. Wahai Zainab, kemarilah. Zainab anakku, ada suatu hal yang ingin kusampaikan kepadamu. Kuharap kau mengerti dengan apa yang kusampaikan kali ini. Wahai ibuku, apakah itu? Ada seorang lelaki yang ingin menikahimu. Ia bernama Abul As ibnu Robi. Namun, jika kau menerima pernikahan ini, maka kau akan berpisah dengan adik-adikmu, termasuk aku dan ayahmu, wahai anakku. Apakah kau siap dengan itu? Jika itu yang kau inginkan, aku siap, Ibu. Maka, terimalah kalung pemberian ini, wahai anakku. Tibalah hari di mana Zainab binti Muhammad menikah dengan Abul As ibnu Robi. Wahai adik-adikku tersayang, janganlah kalian bersedih di hari pernikahanku. Lihatlah, semua orang begitu berbahagia. Tapi, mengapa wajah kalian cemberut? Kami berbahagia melihatmu bahagia, Kak Zainab. Hanya saja nanti kita akan jarang bertemu dan jarang main bersama lagi. Iya benar, kita akan merindukanmu Kak Zainab. Jangan khawatir adik-adikku, aku akan pasti mengunjungi kalian dan akan bermain bersama kalian lagi. Tapi, jika suamiku mengizinkanmu. Kami akan selalu menunggumu Kak Zainab. Pernikahan Zainab dan Abul As berjalan harmonis. Mereka saling membantu jika ada yang kesusahan, mereka juga saling membutuhkan satu sama lain, layaknya suami istri pada umumnya. Wahai istriku, aku akan pergi beberapa hari untuk berjelajah. Jagalah dirimu di rumah selama aku pergi. Doakan aku. Wahai suamiku, engkau adalah orang pertama yang kusebut dalam doaku setelah ayahku. Berhati-hatilah dan kembali ke rumah dengan keadaan yang selamat. Suatu hari dikabarkan bahwa Nabi Muhammad SAW, ayah Zainab merupakan utusan Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuklah wahai anakku. Wahai ibuku, apakah benar informasi yang aku dengar bahwa ayah adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan merupakan nabi terakhir? Dengan ini, apakah kamu ikut bersama kami untuk memeluk agama Islam, wahai anakku? Tentu saja ibuku, karena hanya Tuhankulah yang berhak atas hidupku. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Zainab bersegera untuk pulang ke rumahnya setelah memeluk agama Islam dan mengetahui bahwa ayahnya adalah utusan Allah. Ia langsung bercerita kepada Abul As. Suamiku, aku bahkan mengucapkan kalimat syahadat, wahai suamiku. Aku merasa sangat bahagia saat ini. Bagaimana denganmu, suamiku? Wahai Zainab istriku, engkau tahu bahwa betapa cintanya aku kepadamu. Namun, itu bukanlah keputusan yang mudah. Aku tidak bisa meninggalkan begitu saja kepercayaanku, Zainab. Tetapi suamiku, Islam adalah agama yang benar, agama yang lurus di dunia. Apakah engkau tidak mempercayai ayahku dan keyakinanku? Bukan begitu, wahai istriku. Tidaklah mudah bagiku untuk langsung begitu saja melepas keyakinanku. Aku butuh waktu untuk memikirkan ini, Zainab. Hari demi hari sudah terlewati, namun pikiran Abul As masih saja tetap sama. Abul As sangat bimbang dengan keputusannya. Haruskah ia meninggalkan kepercayaannya? Atau ia harus tetap berada di kepercayaannya dan meninggalkan Zainab? Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon kepadamu, bukakanlah pintu hati suamiku. Hamba yakin ia bukanlah orang yang keras kepala.
Lunakkanlah hatinya agar memeluk agama Islam sepertiku. Kabulkanlah doaku ini ya Allah. Hei Abul Ash. Hai Abul Ash, aku dengar-dengar Muhammad adalah utusan Allah. Iya, benar. Bukankah ia adalah ayah dari istrimu? Benar saudaraku, Muhammad adalah utusan Allah. Benar pula bahwa ia adalah mertuaku. Segeralah kau tinggalkan istrimu itu, wahai Abul As. Islam bukanlah agamamu. Tidaklah benar yang dipercayainya itu. Ya, betul. Aku tidak akan meninggalkan istriku Zainab. Dan aku pun tidak akan meninggalkan agamaku yang sudah kupercayai selama ini. Zainab masih terus berdoa kepada Allah, meminta pertolongan agar suaminya diberi pencerahan. Ya Allah, aku merasa sangat sendiri sekarang di sini. Ibuku sudah meninggal dunia. Ayah dan adik-adikku sudah pergi hijrah ke Madinah. Hamba mohon pertolonganmu ya Allah. Berilah hamba jalan keluar dari permasalahan ini. Tibalah hari di mana Perang Badar dimulai. Hasil dari Perang Badar yaitu kemenangan bagi pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi Muhammad, para pasukan kaum musyrikin yang kalah dan masih hidup ditawan oleh kaum muslimin. Zainab! Bagaimana hasil perangnya wahai paman? Kami kalah Zainab, kami kalah. Meskipun jumlah pasukan kami melebihi pasukan kaum muslimin, kami tetap saja kalah. Suamimu, Abul Ash, sedang ditawan di Yastrib oleh pasukan kaum muslimin Zainab. Jika ingin dibebaskan, bayarannya sangatlah mahal. Mendengar kabar itu, perasaan Zainab campur aduk. Ia senang karena pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh ayahnya memenangkan Perang Badar. Namun ia juga sedih karena suaminya menjadi tawanan kaum muslimin di Madinah. Muncullah pikiran Zainab untuk menebus Abul As dan memberikan harta satu-satunya, yakni kalung pemberian dari sang ibu. Wahai istriku Zainab, aku telah membuat kesepakatan. Aku berjanji jika aku sudah dibebaskan dari tawanan kaum muslimin, maka aku akan mengembalikanmu kepada ayahmu Muhammad. Kembalilah padanya Zainab. Memang sudah waktunya aku dan kau berpisah. Zainab kembali ke Madinah ditemani oleh Zaid bin Haritsah. Selamat tinggal wahai Zainab. Berganti minggu, minggu berganti bulan, bahkan bulan berganti tahun. Sudah genap 6 tahun sejak Zainab dan Abul As berpisah. Semenjak berpisah, Abul As lebih sering murung dalam menjalani harinya. Ia sangat rindu akan sosok Zainab yang selalu hadir di hari-harinya. Wahai Zainab, Abul As pun segera untuk menceritakan permasalahannya kepada Zainab dari awal terjadi hingga ia bisa di depan rumah Zainab. Zainab yang sudah mendengar itu memberitahu Abul As bahwa ia akan segera membantunya mendapatkan harta itu. Keesokan harinya, di saat Zainab berusaha mencari harta Abul As, penyamaran Abul As diketahui oleh orang-orang muslimin dan mereka segera mengerumuni Abul As untuk menangkapnya. Wahai Zainab, siapa itu? Bukankah itu Abul As? Wahai tuan-tuan, ia adalah Abul Ash ibnu Rabi. Sesungguhnya ia berada di dalam jaminan dan lindunganku. Wahai ayahku, apabila ia masih dianggap keluarga dekat, maka ia masih putra paman. Dan apabila ia sudah dianggap menjadi keluarga jauh, maka ia masih ayah dari anak-anakku. Maka dari itu, aku akan membunuh. Rasulullah yang mendengar ketulusan Zainab berkata, "Wahai putriku, muliakanlah tempatnya dan jangan sampai ia menyentuhmu, karena ia tidak halal bagimu selama ia masih musyrik." Rasulullah pun memerintahkan orang yang merampas harta Abul As untuk dikembalikan. Wahai Abul Ash, maukah kau masuk Islam dan mengambil harta benda ini? Karena ini semua milik orang-orang musyrik. sungguh buruk awal Islamku jika aku mengkhianati harta yang telah dipercayakan kepadaku. Sudahlah Abul As, ambil saja harta ini. Baiklah kalau begitu. Abul As pun kembali ke Mekah dan mengembalikan harta itu kepada para pedagang di Mekah.
Wahai orang-orang Quraisy, ini adalah harta kalian. Apakah ada harta-harta kalian yang masih ada padaku? Tidak ada, wahai Abul Ash. Seluruh harta dagang telah kami terima dengan utuh. Kami mendapatimu sebagai orang yang jujur dan mulia. Dengan lantang Abul Ash berkata di depan kaum Quraisy, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Demi Allah, tidak ada yang dapat menghalangiku untuk masuk agama Islam setelah selesai semua urusanku dengan kalian. Abul Ash pun kembali ke Madinah setelah dirinya masuk ke agama Islam. Ia langsung menemui Rasulullah. Rasulullah pun berkata, Alhamdulillah, Maha Suci Allah, Dialah yang Maha membukakan pintu hatinya. Ketahuilah, sesungguhnya Islam memudahkan hidupmu dan meningkatkan kebahagiaan dan ketenangan. Wahai Abul Ash, aku izinkan engkau untuk kembali bersama putri tercintaku, Zainab binti Muhammad. Tidak lama kemudian, Zainab jatuh sakit dan berpulang ke rahmatullah pada usia 30 selama tahun. di muka bumi ini, wahai istriku. Aku akan selalu mendoakanmu di sini. Rasulullah pun berkata, ia adalah putri terbaikku ya Allah. Berikanlah tempat terbaik untuknya di sisimu. Zainab wafat dengan meninggalkan kisah cinta dan kenangan terbaik. Zainab merupakan tokoh wanita teladan yang menjadi simbol kesetiaan seorang istri terhadap suaminya. Ia mengajarkan para muslimah untuk selalu sabar, taat, dan tangguh kepada orang tua dan suaminya. Meskipun ia lahir dari utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sudah mengatur semuanya yang terjadi kepada kita, jika diiringi dengan ikhtiar dan doa kita kepadanya. Bentar. Bloopers dulu.